Bab 129. Bab 130. Bab 131 dan bab 133. Nasib yang semakin parah. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Televisi berukuran 60-an inci tersebut jatuh dan hampir mengenai kaki Linda jika tidak ditarik oleh Tama sekuat tenaga. Tanpa pikir lebih panjang lagi, lelaki itu menarik lengan Linda hingga perempuan itu menabrak dadanya. Televisi tersebut jatuh dan pecah hingga pecahan kacanya berserakan di atas lantai ruangan. Bahkan ada terbang hingga menggores betis mulus Linda. Linda merasakan betisnya sedikit nyeri. Dia menunduk dan melihat ada luka goresan sepanjang 2 hingga 3 cm di kakinya. Darah segar mengalir dari luka tersebut. Tama mengeluarkan selembar tisu dari sakunya dan berjongkok mencoba menghentikan aliran darah tersebut. Di sini ada obat antiseptik atau sejenisnya? Tanya Tama. Linda yang awalnya tengah ingin meluapkan emosinya karena melihat Tama mengelus betisnya mendadak urung kembali karena menyadari ternyata lelaki itu tengah menolong dan mengobatinya. Perempuan itu memutar kepalanya ke arah Rafka dan menatap lelaki itu dengan berapi-api. Pak Rafka, kalau Anda tidak bisa memberikan saya penjelasan mengenai yang terjadi saat ini maka jangan berharap bisa meninggalkan rumah ini. Ujar Linda penuh penekanan. Dengan sigap Johan menahan Rafka dengan mengalungkan lengan kekarnya di leher lelaki itu. Brengsek, apa yang sudah kamu lakukan pada Bu Linda? Geram Johan. Saya enggak melakukan apapun. Saya hanya sedang mengembalikan keberuntungan Bu Linda saja. Jawab Rafka dengan panik dan takut. Enggak usah bohong. Kamu pasti semakin menambah kesialan Bu Linda kan? Sahut Johan lagi. Kamu berencana membohongi uang keluarga Suteja lebih banyak lagi makanya sengaja mencelakai Bu Linda kan? Tambah Johan lagi dengan nada menahan geram. Enggak seperti itu. Saya tidak ada niat jahat sama sekali. Jawab Rafka dengan tubuh gemetar hebat. Masih enggak mau jujur. Jangan salahkan saya kalau kamu saya habisi dan buang ke kandang anjing. Paksa Johan. Bu Linda, biarkan saya yang urus si brengsek ini. Saya akan berikan pelajaran yang setimpal untuk dia, ujar Johan lagi pada Linda. Pak Rafka, kalau Anda masih tidak jelasin ke saya sejelas mungkin maka saya hanya bisa serahkan Anda ke orangnya saya. Sahut Linda dengan suara dingin. Rafka berlutut dan memohon ampun. Saya tidak ada niat membohongi uang Anda apalagi mencelakai Anda. Tangis Johan. Jadi yang Anda lakukan sedari tadi hanya bohongan? Tanya Linda lagi dengan wajah sedatar mungkin. Iya, ini saya kembalikan semua uang Anda. Tolong biarkan saya tetap hidup dan lepaskan saya. Jujur dan pintar Rafka. Linda menatap Rafka dengan tajam. Dalam hati perempuan itu merasa putus asa. Apa yang tengah terjadi? Apakah nasibnya memang akan selalu sesial ini? Kenapa mendadak dia dihadapkan pada kerugian sebesar ini? Jika tetap dibiarkan maka perusahaan keluarganya kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan. Bu Linda, sebenarnya Pak Rafka memang tidak melakukan apapun. Tama yang sedari tadi bungkam tiba-tiba membuka suaranya. Apa yang kamu maksud? Tanya Linda sambil menatap Tama. Tata letak kamar kamu memang sudah sangat tidak cocok dengan diri kamu sendiri. Inilah yang menyebabkan kamu menjadi sangat sial. Satu-satunya keberuntungan kamu yang tersisa sebenarnya berkat tanaman hijau itu, ujar Tama dengan tenang. Tama mengalihkan tatapannya ke arah Rafka dan tertawa ringan sambil berkata, sayangnya lelaki ini ngotot ingin memindahkan tanaman itu dan menggantinya dengan batu yang menyebabkan semua keberuntunganmu diblokir dan habis tidak bersisa. Sekarang kalau mau mengembalikannya lagi juga tidak akan ada gunanya. Karena itu kamu mendadak dihadapkan dengan kesialan yang semakin parah, lanjut Tama. Linda tercengang mendengar penjelasan Tama. Dengan raut memohon dia meminta Tama untuk membantunya. Pak Tama, saya mohon bantu saya. Rafka yang tahu dirinya telah melakukan suatu kesalahan besar semakin memucat. Bu Linda, saya benar-benar tidak sengaja. Pak Tama, saya mohon tolong pindahkan batu itu, pinta Rafka. Tama menggelengkan kepalanya. Percuma, tidak akan ada gunanya lagi meskipun batu itu kamu pindahkan atau dibuang. Pak, saya mohon bantu saya untuk mengembalikan keberuntungan saya lagi. Mohon Linda dengan raut yang sangat putus asa. Pak Tama, tolong bantu Bu Linda, ujar Johan lagi berusaha membantu Linda. Tama mengangguk dan berkata, Bu Linda, kamar kamu ini sebenarnya tidak ada yang salah.
Tapi kebetulan tahun ini merupakan tahun kesialanmu, oleh karena itu kamu akan mengalami perubahan nasib. Perubahan inilah yang menyebabkan kamu tidak cocok dengan tata letak kamarmu sendiri, jelas Tama. Sekarang saya hanya bisa mengganti posisi letak kamarmu. Tapi yang menjadi kendala adalah kemungkinan kamarmu akan mengalami sedikit kerusakan. Saya harap kamu tidak mempermasalahkannya, tambah Tama lagi. Enggak apa-apa, tidak masalah sama sekali. Silahkan lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan, ujar Linda dengan cepat. Tama mengangguk sekali lagi dan menatap Pak Dodi sambil berkata, Pak Dodi, bisa tolong ambilkan linggis dan palu untuk saya? Bisa. Sekarang juga akan saya bawa kemari, ujar Pak Dodi. Tidak berselang lama Pak Dodi kembali masuk ke dalam kamar dengan sebuah linggis dan palu di tangannya. Pak, apakah ini bisa? Tanya Pak Dodi. Bisa. Tama mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar sambil melangkahkan kakinya seakan tengah memperhitungkan sesuatu. Lelaki itu mengarahkan tangannya pada lantai yang tengah dia pijak saat ini. Johan, tolong kamu buka lantai yang ini, pinta Tama. Johan hanya mengangguk. Sebelum melepaskan Rafka, dia menyempatkan diri untuk melemparkan satu bogeman ke arah perut Rafka dengan sekuat tenaga. Darah segar langsung muncrat dari mulut Rafka diikuti dengan tersungkurnya lelaki itu di atas lantai sambil meringis. Selanjutnya Johan melangkah untuk mengambil linggis dan palu yang ada di tangan Pak Dodi, kemudian membuka keramik yang dimaksud Tama dengan menggunakan linggis sesuai perintah lelaki itu. Begitu keramik itu terangkat, seketika terlihat air yang merembes keluar dari lantai tersebut. Pak Tama, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tanya Johan. Saya tadi tengah menerawang. Di bawah ini ada pipa aliran air yang melambangkan tengah terperangkapnya nasib beruntung Bu Linda di saluran pipa ini. Kalau perhitungan saya benar, seharusnya di bawah ini hanya ada satu saluran air. Pak, mata Anda bisa menerawang sampai ke bawah tanah. Tanya Johan tidak percaya. Hanya tebakan, jawab Tama. Kamu coba hancurkan saja buat buktikan apakah benar atau tidak, tambah Tama lagi. Baik, ujar Johan, kemudian dia melayangkan palu yang ada di tangannya sekuat tenaga hingga membuat semen tersebut retak dan terlihat saluran pipa yang sebesar jempol jari. Bab 130. Semua karena Tama. Pipa ini merupakan pipa yang menyambung ke arah toilet umum rumah ini. Di rumah yang sebesar ini letak pipa yang mengarah dari toilet kemungkinan bisa terletak dimanapun. Tapi Tama dapat menebak dengan tepat sasaran posisi pipa ini. Benar-benar sulit dipercaya. Hebat, seru Johan dengan mulut menganga lebar. Ekspresi Linda dan Pak Dodi pun tidak jauh berbeda dengan lelaki itu. Hancurkan saluran air ini dan biarkan airnya merembes keluar. Begitu air sudah keluar maka menunjukkan lenyapnya kesialan yang menimpa Bu Linda akhir-akhir ini, kata Tama. Ayo cepat, hancurkan pipanya, kata Linda dengan nada tidak sabar. Setelah mengangguk sejenak, Johan mengayunkan palu yang ada di tangannya dengan kuat hingga membuat pipa tersebut hancur dan air menyembur keluar. Tama, Linda dan Pak Dodi segera bersembunyi berusaha menghindari semburan air. Sedangkan Johan yang tidak sempat melarikan diri berakhir basah kuyup. Oke, sudah selesai. Selesai. Gitu saja sudah selesai. Tanya semua orang dengan raut sulit percaya. Lia, keberuntungan yang sudah tertahan beberapa hari ini seharusnya akan kembali dengan cepat. Baru saja Tama menyelesaikan ucapannya. Ponsel Linda berdering menunjukkan ada telepon masuk. Bu Linda, baru saja saya menerima telepon dari Amerika. Katanya sampel mereka tertukar dan bukan masalah di produk kita. Semua barang yang kita kirimkan sesuai syarat, ujar orang tersebut. Bagus, jawab Linda dengan raut wajah puas. Benar yang dikatakan Tama. Kesialan yang menimpanya langsung lenyap begitu saja. Begitu sambungan telepon terputus, Linda mengarahkan tatapannya ke Tama dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Pak Tama, kamu benar-benar hebat. Saya benar-benar berutang banyak dengan kamu. Terima kasih sekali. Tama hanya tersenyum dan menjawab. Tidak perlu sungkan. Saya kemari juga karena atas permintaan Johan. Memang sudah seharusnya saya melakukan ini. Johan yang mendengar namanya disebut merasa terharu hingga nyaris membuat dirinya menangis. Tama ternyata masih ingat menyebut namanya. Dengan begitu maka Linda juga akan mengingat namanya pula. Sudah sejak lama dia ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Suteja. Selama ini Linda selalu terlihat sedikit antisipasi dengan dirinya.
Oleh karena itu selama ini dia sulit sekali bekerja sama dengan keluarga Suteja. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Saya bakalan ingat dengan jasa kamu ini, ujar Linda dengan tulus pada Johan. Sudah seharusnya ini menjadi tugas saya, jawab Johan. Ponsel milik Linda berdering lagi. Kali ini merupakan telepon dari Pak Altamis. Halo, Pak Altamis. Ada bantu. Sapa Linda begitu sambungan telepon terhubung. Yang bisa saya, Bu Linda. Mohon maaf sekali. Ternyata yang tadi hanya kesalahpahaman saja. Ramalan guru besar tersebut mengatakan bahwa nasib Anda berubah 180 derajat. Keberuntungan akan selalu mengelilingi Anda. Bahkan beliau menekankan kami untuk wajib bekerja sama dengan perusahaan Suteja. Jadi dengan tulus saya meminta Anda dapat segera menandatangani kontrak kerja sama dengan kami. Saya berencana besok akan terbang ke sana. Apakah kita bisa bertemu? Tanya Pak Altamis. Perubahan sikap pihak Altamis membuat Linda cukup terkejut hingga tanpa sadar mulut perempuan itu sedikit menganga. Meskipun dia masih sedikit kesal dengan sikap Pak Altamis beberapa saat lalu. Namun dia juga tidak bisa menampik rasa bahagia karena ucapan lelaki itu. Baik, waktu dan tempat bertemunya akan saya kabari lagi. Pak, jawab Linda. Lebih cepat lebih baik. Saya akan terbang ke sana besok dan menemui Anda langsung, jawab Pak Altamis. Linda menatap Tama dengan tatapan berbinar. Dari 2 telepon terakhir yang dia terima sudah dapat membuktikan kehebatan lelaki itu. Terbukti siapalah yang mengaku-ngaku hebat. Rafka yang membuatnya semakin sial dan Tamalah yang membantunya mengembalikan keberuntungannya. Ketika Linda belum tersadar sepenuhnya dari rasa takjubnya, ponsel perempuan itu berbunyi sekali lagi. Halo, dengan Bu Linda, tanya orang tersebut. Iya benar, saya sendiri, jawab Linda. Saya manajer dari store Hermes yang beberapa waktu lalu Anda kunjungi. Apakah Anda masih ingat? Tanya orang itu. Oh, ingat, ada apa? Tanya Linda. Begini, saya baru saja menemukan sebuah gelang berlian di ruang ganti toko kami. Di atasnya tertulis nama Anda jadi saya pikir kemungkinan Anda tidak sengaja meninggalkannya di sini sehingga memutuskan untuk menelepon dan memastikannya pada Bu Linda langsung. Jelas orang itu. Linda terlonjak dari tempatnya. Gelang itu ada di mana sekarang? Apakah masih ada di sana? Iya benar, ada di toko kami. Saya ke sana sekarang juga. Air mata Linda seketika mengalir saat sambungan telepon terputus. Dia menatap Tama dengan penuh rasa terima kasih. Pak Tama, saya sudah menemukan gelang peninggalan mama saya. Terima kasih sekali lagi atas bantuanmu, ujar Linda. Tama tersenyum tipis dan menjawab. Syukurlah jika sudah ketemu. Kamu pasti sudah tidak sabar ingin segera mengambilnya. Linda menganggukkan kepalanya dengan cepat. Perempuan itu mengulurkan selembar cek yang bernilai 20 juta di atasnya pada Tama sambil berkata, Pak, ini sebagai ucapan terima kasih. Saya mohon diterima ya. Tama tersenyum sambil mengayunkan kedua tangannya di depan wajah Linda. 20 juta. Dia benar-benar tidak membutuhkan uang ini. Dia sendiri sudah cukup banyak uang dan tidak merasa kekurangan 20 juta ini. Untuk apa dia menerimanya lagi? Kamu termasuk temanku. Memang sudah seharusnya saling membantukan. Enggak perlu sampai memberikan saya uang. Pak, ini hanya sebagai tanda rasa terima kasih atas bantuanmu. Makanya aku sangat berharap kamu bisa menerimanya. Kalau enggak aku akan merasa sangat tidak enak hati, sahut Linda. Untuk apa? Masih ada lain kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasihmu itu kan? Linda yang mengerti maksud dari ucapan Tama segera menarik kembali kertas cek tersebut sambil berkata, Sorry, aku tidak bermaksud perhitungan seperti itu. Kalau kamu butuh bantuan aku di lain hari, jangan pernah sungkan untuk mengatakannya padaku. Beres. Ya sudah. Ambillah kembali gelangmu. Linda mengangguk sekali lagi. Dia memang sudah tidak sabar ingin mengambil kembali gelang yang sempat dia hilangkan itu. Tidak jauh berbeda dengan Johan. Lelaki itu juga merasa sangat berterima kasih pada Tama. Pak Tama, benar-benar terima kasih banyak. Kalau Bapak butuh bantuan saya lagi jangan pernah sungkan hubungi saya. Dimanapun saya berada, saya pastikan saya akan tiba saat itu juga. Bab 131. Keluar rumah sakit. Ingat dengan janjimu sendiri. Lain kali saya tidak akan sungkan datang dan meminta bantuanmu, ujar Tama sambil tertawa kecil. Aman. Apapun itu jangan pernah ragu buat cari saya.
Tolong ampuni saya, Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Pinta Rafka yang tengah tersungkur di atas lantai dengan suara memelas. Dasar pembohong. Anak buah saya akan segera datang dan beresin kamu. Ujar Johan dengan nada tajam. Kamu berencana apain dia? Tanya Tama. Seperti yang saya bilang tadi. Bakalan mutilasi badan dia dan kasih makan anjing. Saya selalu pegang ucapan saya sendiri. Anak buah saya ada pelihara anjing liar yang cukup buas. 10 orang yang sejenis dia aja juga enggak bakalan cukup jadi santapan peliharaannya. Wajah Rafka memucat mendengar ucapan Johan. Dengan raut yang semakin panik dia berjalan mendekati kedua lelaki itu dengan menggunakan kedua lututnya. Tolong ampuni saya yang bukan siapa-siapa ini. Saya pasti akan selalu mengingat kebaikan kalian berdua seumur hidup saya. Mohon Rafka. Tama melirik Rafka sekilas. Sama sekali tidak terbersit rasa iba sedikit pun untuk lelaki itu. Pembohong seperti Rafka ini memang sudah sepantasnya mendapatkan pelajaran yang setimpal. Karena ulahnya yang sok tahu itu dapat menyebabkan nyawa orang lain melayang. Tindakannya hari ini yang ingin mendapatkan keuntungan dari Linda nyaris membuat nasib perempuan itu berubah hingga dapat menyebabkan kematian. Jika kesialan tersebut terus berlanjut maka Tama tidak berani membayangkan ada seberapa banyak orang yang ikut terseret. Perusahaan Linda merupakan perusahaan yang cukup besar. Jika usaha perempuan itu bangkrut maka akan ada banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Dengan begitu otomatis yang menderita bukan hanya Linda seorang saja. Beberapa saat kemudian anak buah Johan telah tiba di kediaman Linda dan membawa Rafka pergi ke tempat yang Tama tidak ketahui dan tidak berniat ingin tahu juga. Suara teriakan penuh permohonan lelaki itu semakin kencang menunjukkan betapa menyesalnya dia. Namun percuma saja. Tidak ada satu orang pun yang merasa iba dengannya. Tama hanya menggelengkan kepalanya. Bukankah dia sudah bilang akan ada musibah yang menimpa Rafka? Salah lelaki itu sendiri karena tidak percaya dengannya. Setelah mengucapkan beribu kali ucapan terima kasih pada Tama barulah Johan mengantarkan lelaki itu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tama melihat Alena tengah sibuk membaca proposal kerjanya dan tidak berniat mengganggu istrinya itu. Sebenarnya dia lebih setuju Alena membangun sebuah perusahaan baru lagi. Namun sepertinya Alena tidak berpikiran seperti itu. Oleh karena itu dia tidak berencana membahasnya lebih lanjut lagi dengan istrinya mengenai apa yang dia pikirkan. Dia juga tidak ingin Alena terlalu capek. Jika memang membangun perusahaan yang baru lagi tentu saja akan menghabiskan waktu yang cukup panjang dengan intensitas kerja yang sangat sibuk. Dengan sifat Alena yang seperti saat ini, Tama yakin perempuan itu pasti akan jatuh sakit karena kecapean. Malamnya Tama menerima panggilan telepon dari Ben. Semenjak kejadian di rumah sakit waktu itu, Tama sudah tidak pernah bertemu dengan lelaki itu lagi. Karena terlalu banyak hal yang disibukkan olehnya sehingga membuatnya tidak sempat meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ben. Ben hanya memberitahu bahwa dia sudah jauh lebih sehat dibanding beberapa saat lalu dan sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Lelaki itu ingin mengadakan acara makan kecil-kecilan untuk merayakan kembalinya rumah makan miliknya dan juga uang ganti rugi dengan nominal cukup besar yang telah diterimanya. Acara tersebut hanya mengajak beberapa teman yang dianggap cukup dekat dengan Ben. Mendengar kabar bahwa teman baiknya telah diperbolehkan untuk pulang ke rumah membuat Tama langsung menyetujui ajakan Ben tersebut tanpa berpikir dua kali lagi. Malam-malam begini siapa yang telepon? Tanya Alena yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Ben sudah pulang dari rumah sakit. Dia ajak kita makan besok, jawab Tama. Alena mengangguk. Oke. Keesokan siangnya Tama dan Alena dengan mengendarai mobilnya menuju Landmark Hotel. Meskipun hotel itu bukan termasuk hotel termahal di Jakarta tapi tetap termasuk kategori hotel bintang 5. Kali ini Ben terlihat sangat niat hingga rela merogoh uang sebesar itu untuk memesan ruangan VIP di Hotel Landmark. Ruangan tersebut bisa menampung tamu sekitar 20 orang. Tama dan Alena tiba ketika ruangan tersebut sudah cukup ramai. Selain Ben dan Nanda yang sudah ada di sana, terlihat beberapa temannya yang lain juga. Nanda sendiri akhir-akhir ini terlihat sedikit banyak pikiran. Sudah cukup lama dia datang jauh-jauh ke Jakarta dengan tujuan untuk mendekati Presiden Direktur Houston. Tapi hingga saat ini pun dia masih tidak tahu siapa identitas asli presiden direkturnya sendiri.
Dulu sebelum pindah posisi, Nanda merasa masih ada kesempatan untuk bertemu dengan atasannya itu. Tapi setelah pindah di bagian pemasaran, dia merasa harapan untuk bertemu dengan presiden direkturnya semakin tipis karena dirinya jarang sekali berada di kantor. Yang semakin membuatnya kepikiran dan galau adalah lelaki misterius yang pernah menolongnya dulu. Hingga saat ini pun dia masih sulit melupakan bayangannya. Hal inilah semangatnya untuk bertemu dengan presiden direkturnya sendiri semakin yang membuat pupus. Nanda hanya fokus untuk mencari lelaki yang telah menolongnya itu. Karena dengan lelaki misterius itulah dia mengerti dan merasakan artinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang tidak Nanda ketahui adalah sebenarnya presiden direktur tempatnya bekerja dan lelaki misterius telah yang menolongnya itu adalah orang yang sama. Dan lelaki itu adalah suami sahabatnya sendiri. Tama. Ben berdiri dari duduknya ketika melihat Tama dan Alena telah tiba. Dia berkata, akhirnya kalian datang. Ayo duduk dulu. Lelaki itu menyapa sepasang suami istri tersebut dengan nada yang kelewat antusias. Terlihat sekali Ben sangat menanti kedatangan kedua orang tersebut. Wajah Nanda terlihat semakin kuyuk ketika mendapati kedatangan kedua orang tersebut. Mendadak dia merasa emosinya naik hingga ke ujung kepalanya. Keinginan untuk menceritakan semua yang dirasakannya pada Alena semakin memuncak. Perempuan itu maju dan memegang lengan Alena sambil berkata, Lena, kita duduk barengan ya, aku mau cerita sama kamu. Alena tertawa singkat dan bertanya, kamu kenapa? Kok kelihatan lemas gitu? Nanda menghela nafas keras. Siapa lagi kalau bukan karena cowok misterius yang sudah tolongin aku itu? Aku benar-benar merasa sudah jatuh cinta sedalam-dalamnya sama dia. Bahkan tiap aku tutup mata, otakku selalu dipenuhi dengan bayang-bayang dia. Bahkan mimpi pun isinya cuma dia. Astaga, aku harus gimana? Kemana lagi buat cari dia? Lena, terdengar nada putus asa dari ucapan Nanda. Aku juga enggak bisa bantu apapun, jawab Alena pelan dan merasa sedikit prihatin. Dia tahu semenjak Nanda ditolong oleh lelaki misterius itu. Sahabatnya itu selalu membicarakan lelaki itu dan sangat ingin menemukannya. Tama yang duduk di samping Alena terang saja mendengar percakapan kedua sahabat itu. Tubuhnya menegang kaku dan keringat dingin mendadak memenuhi keningnya. Apa yang dikatakan Nanda tadi? Dia bilang dia jatuh cinta sama dirinya. Lelucon macam apa lagi ini? Kali ini Nanda tidak boleh tahu bahwa lelaki yang sedari tadi mereka bicarakan itu adalah dirinya. Jika tidak maka akan gawat. Setelah makanan yang disajikan sudah habis dan ngobrol sejenak, Ben berseru, teman-teman makasih sudah sempetin waktu buat datang. Kita cheer. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ben menandaskan alkohol yang ada di gelasnya dengan sekali tegukan yang disambut oleh seruan teman-temannya yang lain. Sedangkan Tama hanya tersenyum tipis sambil menyesap minuman yang ada di gelasnya. Katanya dia sekarang sudah jadi bos besar loh. Ada hotel sendiri bahkan modalnya juga besar. Selain itu juga banyak kenalan orang hebat. Jangan sampai lupa sama kita-kita ini ya, seru seorang perempuan dengan dandanan cukup menor. Bab 132. Perusahaan Golden Star. Kai, kamu ini enggak pinter ngomong deh. Kita dan Ben ini kan teman lama. Kalau ada kesempatan yang bagus dia pasti enggak bakal lupain kita dong. Seru seorang teman lelaki Ben. Tama melirik mereka berdua sekilas. Dia ingat kedua orang itu adalah teman kuliahnya dulu. Yang perempuan bernama Kai dan yang lelaki bernama Okta. Jangan bilang gitu dong. Aku masih harus banyak belajar. Ujar Ben berusaha merendah dan terlihat sedikit tidak enak hati kemudian tatapannya mengarah ke arah Tama. Karena bertemu dengan perempuan brengsek, dia nyaris tertipu hingga tidak bersisa bahkan dia dipukul habis-habisan. Tamalah yang membantunya merebut kembali usahanya itu termasuk uang ganti rugi. Bisa dibilang yang dia punya saat ini semuanya berkat Tama. Tentu saja dia merasa tidak enak hati jika mendengar pujian teman-temannya itu. Bukannya Okta sekarang juga lumayan ya? Kamu jadi atasan di salah satu perusahaan besar kan? Gaji juga pasti oke dong. Ujar Ben berusaha mengalihkan pembicaraan. Okta menghela nafas dan berkata, enggak usah dibahas deh. Kantorku benar-benar enggak banget. Aku lagi siap-siap buat pengajuan resign dan coba di perusahaan Golden Star. Katanya teman kita si Hanson jadi atasan di sana. Hidupnya sekarang juga sudah enak. Enggak ngangka aja ternyata tuh bocah sehebat itu. Ujar Okta sambil tertawa. Oh,
Dia toh. Ben tertawa sedikit terpaksa. Hubungannya dan Hanson tidak begitu baik. Oleh karena itu acara malam ini dia tidak mengundang lelaki itu untuk ikut bergabung. Tapi berbeda dengan Okta, lelaki itu sangat dekat dengan Hanson. Jika bisa bekerja di Golden Star dan ada Hanson yang membantunya, kemungkinan lelaki itu bisa mendapatkan posisi yang bagus di kantor itu. Aku dengar-dengar katanya Golden Star juga termasuk salah satu perusahaan yang cukup oke di Jakarta. Ternyata Hanson hebat juga ya, ujar Nanda. Alena sedikit tersentak ketika mendengar teman-temannya membahas perusahaan Golden Star. Setelah dirinya menjauh dari keluarga Haris dan diusir dari perusahaan. Selama beberapa hari ini dia sudah banyak menyebarkan surat lamarannya. Salah satunya adalah perusahaan Golden Star ini. Kebetulan sekali aku juga berencana melamar pekerjaan di sana. Kalau masuk kita bisa kerja di kantor yang sama, ujar Alena. Mendengar kabar tersebut membuat Kai terkejut dan sedikit kepo. Alena, bukannya kamu kerja di perusahaan Haris? Ngapain lamar di Golden Star? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Haris. Makanya aku perlu cari kerjaan baru. Kalau enggak gimana bisa hidup? Jawab Alena. Mendengar jawaban Alena itu membuat Kai tanpa sadar melirikkan matanya ke arah Tama dengan tatapan sinis dan berkata, Tama, lihat istrimu secapek itu. Kamu sebagai lelaki kenapa biarin istri sendiri berjuang sendiri sih? Enggak berguna banget. Hanson yang memang tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tama juga ikut menertawakan Tama. Tama, kalau enggak kamu juga lamar di kantornya Hanson aja. Ya meskipun kemampuanmu kemungkinan hanya cocok jadi tukang bersih-bersih, tapi karena masih dianggap teman kemungkinan bisa masuk ke sana. Kesempatan baik seperti ini sebaiknya dikasih ke diri kamu sendiri aja. Aku enggak tertarik, jawab Tama dengan tenang. Woi, aku tahu kamu itu jaga image kamu sekali. Tapi lihatlah sekarang, semua teman-teman jauh lebih sukses dibanding kamu. Dikasih hati malah minta jantung. Ujar Okta terlihat kesal. Sudah, hari ini tuh termasuk reunian kita loh. Jangan mojokin Tama lagi. Potong Ben dengan kening sedikit berkerut. Tama, jangan masukin ke hati ya. Kamu tahu sendiri Okta dan Kai emang anaknya nyablak sekali. Ujar Ben merasa sedikit bersalah. Ben, siapa yang suruh si Tama ini enggak berguna? Enggak bisa apa-apa tapi sok hebat. Sahut Kai, itu salah satu kemampuan dia kan? Tambah Okta lagi dengan nada tidak kalah sinis. Tatapan Tama sudah sangat tajam. Tapi demi menghargai Ben dia tidak berencana untuk memperpanjang masalahnya dengan dua orang bodoh itu. Namun diamnya Tama membuat Kai dan Okta semakin kesal. Okta masih belum menyerah untuk memancing emosi Tama. Ngomong-ngomong, Alena mata kamu kelilipan ya waktu milih Tama. Kelas kita ada sebanyak itu lelaki yang lebih baik dari dia. Tapi kamu malah milihnya Tama. Okta menggeleng kepalanya dengan dramatis. Sedetik kemudian pintu ruangan VIP tersebut terbuka dengan bantingan yang cukup kuat hingga menimbulkan suara berdebung. Beberapa orang dengan pakaian serba hitam memasuki ruangan itu. Keluar semua, ruangan ini mau saya pakai. Seru seorang lelaki dengan rokok yang menggantung di bibirnya. Mau ngapain kamu? Enggak lihat kami lagi makan? Tanya Okta dengan kening mengerut. Ini hotel landmark, kalau mau kamu harusnya antri dulu. Seru Okta lagi. Antri. Lelaki dengan mulut terselip puntung rokok tersebut maju ke hadapan Okta. Dia melayangkan satu tamparan yang cukup keras ke pipi Okta hingga lelaki tersebut tersungkur di lantai. Kamu pura-pura bodoh. Saya ini Yusuf. Kepercayaan Johan. Pernah dengar enggak? Yusuf. Ulang Okta. Sedetik kemudian dia mengusap wajahnya dengan raut panik. Dia ingat Yusuf ini terkenal sangat berdarah dingin dan seperti orang yang tidak mengenal kata kasihan. Maaf. Kami bubar sekarang juga. Yusuf mendengus dan mengarahkan matanya menyapu semua orang yang berada di sana. Bengong aja. Masih enggak buruan keluar. Nanda dan Alena tersentak kaget dan segera bersembunyi di balik punggung Tama. Karena saya menghargai Johan, mending kamu pergi sekarang juga sebelum menyesal. Suara Tama menggema di tengah keheningan ruangan VIP tersebut. Gila. Kamu gila ya Tama. Ini Yusuf. Anak buahnya Johan. Maaf. Kami dan si Tama ini tidak begitu dekat. Kalau kamu tidak senang dengannya bisa langsung selesaikan dengan orangnya sendiri. Kami semua enggak ikut campur, seru Okta dengan wajah takut. Kening lelaki yang bernama Yusuf tersebut terlihat berlipat seakan memikirkan sesuatu.
Dia menatap Tama dan merasa wajah lelaki ini sedikit tidak asing. Beberapa saat kemudian matanya melebar kaget dan bertanya, Anda Tama, Tuan Tama, gagap Yusuf. Yusuf sudah cukup lama bekerja dengan Johan. Beberapa kali dia sering mendengar majikannya menyebut nama lelaki di hadapannya ini. Menurutmu ada berapa banyak Tama lagi di sini? Tanya Tama dengan dingin. Yusuf tersentak dan dengan cepat menjatuhkan kedua lututnya ke lantai. Maaf Tuan, saya enggak tahu bahwa itu adalah Anda. Saya sangat menyesal. Okta dan Kai menganga melihat pemandangan seperti itu. Apa-apaan ini? Apa ada yang salah di sini? Orang ini memang bernama Tama. Tapi dia tidak pantas disebut Tuan. Brengsek, cari mati kamu. Berani sekali kamu mengatakan Tuan Tama hal jelek seperti itu. Abis kamu hari ini di tanganku. Geram Yusuf dengan marah sambil menendang perut Okta hingga lelaki itu tersungkur kembali. Kamu juga, dasar enggak tahu diri. Tunjuk Yusuf pada Kai sambil melayangkan pukulan di kedua pipi perempuan itu. Bersambung.